Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfa Safila, mahasiswi Universitas Bina Insani dari kelas FEB 22B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus MSEE atau Master of Settlement and Acquisition Agreement untuk memenuhi tugas kuliah pada mata kuliah Hukum Bisnis. MSEE merupakan perjanjian yang digunakan untuk mengatur penyelesaian dan akuisisi yang melibatkan bank atau lembaga keuangan. Dalam kasus ini terdapat pelanggaran dari para konglomerat, dan yang menjadi sorotannya adalah adanya kolusi antara pejabat Bank Indonesia dan para bankir, sehingga dana bantuan likuiditas Bank Indonesia melampaui kelayakan. Nah, yang menjadi masalahnya adalah menurut Kwi Kian-gi, Menko Equin 10 bulan pada Kabinet Persatuan Gus Dur, skema MSEE ini diduga akan merugikan negara sekitar 80 triliun karena aset-aset yang diserahkan oleh para penerima bantuan likuidasi Bank Indonesia sebagai alat pembayaran hutang nilainya tidak lebih dari 30% dari yang dijaminkan. Ini artinya bantuan likuidasi Bank Indonesia sebesar 112 triliun hanya dibayar 30%-nya saja. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah ketika orang membaca salah satu klausul perjanjian MSEE yang mengatakan bahwa apabila nilai aset-aset yang diberikan itu melebihi nilai yang dijaminkan, maka pemerintah Indonesia harus mengembalikan kelebihannya pada pemilik aset semula. Tapi, bila ternyata nilainya kurang dari itu, maka dia menjadi tanggungan pemerintah. Setelah dilakukan penilaian ulang oleh Divisi Aset Manajemen Investment dari BPPN, aset-aset yang dijaminkan oleh ke-10 holding company hanya sebesar 30 triliun rupiah atau 30% nilai aset saat dijaminkan. Dari kerugian ini, mustahil BPPN tidak mengetahuinya, sehingga banyak kalangan yang menilai kesepakatan itu tidak beda jauh dari prostitusi intelektual. Bersamaan dengan adanya MSEE, telah ditandatangani juga Master of Refinancing Agreement atau MRA. Keduanya memang sama-sama skema penyelesaian bantuan likuidasi Bank Indonesia melalui jaminan aset. Namun, asumsi yang mendasari keduanya itu sangat berbeda. Master of Settlement and Acquisition Agreement didasari asumsi bahwa aset yang diserahkan para bankir bernilai bagus dan melebihi utang bantuan likuidasi Bank Indonesia. Sementara MRA didasari bahwa asumsi bahwa aset yang diserahkan oleh para bankir nilainya itu di bawah utang bantuan likuidasi Bank Indonesia, sehingga perlakuan keduanya berbeda. Dalam skema MRA diwajibkan bagi penerima bantuan likuidasi Bank Indonesia untuk menyerahkan jaminan pribadi jika utang melebihi aset yang diserahkan. Hal ini menyebabkan terjadinya rasa iri bagi penerima bantuan likuidasi Bank Indonesia dengan skema MRA. Menurut saya, penyelesaian paling baik adalah menggunakan skema MRA yang mewajibkan penerima BLBI menyerahkan jaminan pribadi jika utang BLBI mereka ternyata melebihi aset yang diserahkan, karena pada kenyataannya nilai aset mereka lebih kecil dari utang BLBI. Sangat tidak pantas jika menggunakan skema MSEE yang mengharuskan pemerintah menanggung kekurangan nilai dari aset yang diserahkan, yang berarti beban kerugian akan ditanggung oleh APBN yang membuat 210 juta rakyat Indonesia ikut memikulnya lewat pengurangan anggaran dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Jadi, implikasi hukum terhadap bantuan likuidasi Bank Indonesia yaitu adanya wan prestasi karena para penerima BLBI walaupun melaksanakan apa yang sudah dijanjikannya tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, yaitu kurangnya nilai aset yang diserahkan dari yang dijaminkan, sehingga para penerima BLBI harus mengganti kerugian termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya. Menurut saya, adanya BPPN
BPPN sudah cukup membantu negara dalam penyelesaian kasus-kasus pada masa krisis. Ada beberapa alasan mengapa Badan Penyihatan Perbankan Nasional menjadi efektif. Pertama, BPPN mengelola aset-aset bermasalah yang ditinggalkan oleh bank-bank yang mengalami kesulitan pada masa itu. BPPN juga berperan penting dalam menstabilkan sektor perbankan Indonesia yang sangat terpengaruh oleh krisis moneter. Dengan menyuntikkan dana, melakukan restrukturisasi, dan menyelesaikan masalah utang. BPN juga membantu mencegah keruntuhan sistem perbankan yang lebih luas. BPPN berhasil melakukan restrukturisasi terhadap sejumlah bank bermasalah, baik dengan cara merger, akuisisi, atau likuidasi. Ini membantu memperbaiki kesehatan bank dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan di Indonesia. Namun, kendalanya ada pada transparansi dan akuntabilitas dari BPPN. Proses pengambilan keputusan dan pengelolaan aset terkadang dianggap tidak sepenuhnya terbuka, yang bisa menimbulkan masalah kepercayaan dan juga integritas. Meskipun Badan Penyihatan Perbankan Nasional berhasil mengatasi krisis jangka pendek, ada kritik tentang efektivitas jangka panjang dari tindakan yang diambil. Beberapa orang berpendapat bahwa solusi yang diterapkan tidak selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dan keberlanjutan, seperti perjanjian MSEE yang telah dibahas. Thank you